Sudah ada yang bisa? Kalau nggak bisa kita kerjakan sama-sama ya. Angel mau nomor berapa duluan Angel? Nomor 1, Pak. Nomor 1, oke. Oke, nomor 1 kita punya grup G dan punya subgrup normalnya ya. Oke. Ini simbol subgrup normal. Kalau tanpa garis ke bawah ini subgrup biasa ya. Tapi kalau ada gambar ini di subgrup normal. Nah, kita punya H subgrup normal dari G. Terus kita disuruh bentuk himpunan semua koset ya. Saya simbolkan G per H seperti itu. Ini himpunan semua koset yaitu G dikali H, di mana G-nya anggota G ya. Ini himpunannya ya. Nah, disuruh menunjukkan membentuk grup dengan operasi. Operasinya kalau kita punya G1H dikali G2H, itu hasilnya adalah G1, G2H seperti itu. Ya. Oke. Nah, tentu yang pertama kita cek adalah apakah operasinya sebuah. Kalau dia tertutup ya, maksudnya ini kan dua buah unsur ini saya namakan misal ya G per H-nya apa. Ini operasi ini misal kali ya. Ini kan dari G per H cross G per H ke G per H. Kita bisa lihat ya, ini kan anggota dari G per H. Ini juga anggota G per H ya. Ini juga anggota G per H, wajar ya. Itu karena G-nya grup ya. Wajar. Tapi kita ingin tahu apakah ini operasinya well defined. Jadi kalau kita mendefinisikan suatu operasi atau fungsi harus well defined ya. Atau dengan kata lain bahwa apa namanya, kalau kita punya gambaran fungsi seperti itu, fungsi tidak seperti ini. Nah, pengaitannya tidak seperti ini ya, agar bentuk fungsi. Seperti itu ya. Jadi tidak bercabang dari domainnya seperti itu. Nah, tadi kita tidak tahu bahwa apa namanya? Kalau wakil dari koset itu boleh sembarang ya. Kalau saya ingatkan materi sebelumnya. Jadi kalau kita punya apa kemarin kalau kalian lihat video-video dari kelas lain juga ya. Kalau kita punya grup Z ya bilang bulat dengan H ini adalah subgrup normalnya itu bilangan genap ya. Ya, kita bisa pandang koset 1 plus H itu sama dengan 3 plus H seperti itu ya. Nah, kalau dalam tulisan ini kan tertulis kali ya, tapi ini bukan kali sebenarnya, operasi pada G sendiri ya. Itu kalau operasi tambah maka ini jadi tambah G1 plus H seperti itu ya. Ini jadi bisa diwakilin oleh banyak anggota gitu ya. Bisa kadang 5 plus H. Ini sama aja jadinya kan. Sama aja, ini koset yang sama semua ya. Dan perwakilan kosetnya itu yang ini kita katakan perwakilan koset ya. Yang G ini kita katakan perwakilan koset. Oke, ini kita katakan perwakilan koset ya. Itu bisa banyak, bisa tak hingga juga kayak di contohnya di sini ya. Setiap bilangan ganjil merupakan perwakilan koset ini ya. Ingat kalau hanya bilangan genap maka kosetnya cuma 2 yaitu H dengan 1 plus H ya. Nah, perwakilan koset yang kedua ini, yang pertama juga sama ya. Ini kan 0 ya, 0 tambah H gitu ya. Nolnya boleh diganti 2, 4, 6 boleh genap ya. Perwakilan data hingga ya. Jadi kalau kita gunakan dua perwakilan berbeda, apakah hasilnya tetap sama ya? Nah, jadi pertanyaannya ya, jika G1H itu sama dengan G2H ya. Nah, ini kosetnya kita anggap sama ya. 1 plus H dengan, bukan dianggap sama, emang sama ya. Sama dengan 3 plus H ya. Maka dan yang kedua apa nama simbolnya? K1H itu sama dengan K2H ya. Nah, kita harus tunjukkan bahwa perkalian ini ya, dengan perkalian ini hasilnya
sama gitu ya. Dan kata lain, apakah G1H dikali K1H itu sama dengan G2H dikali K2H, seperti itu ya. Jadi ada dua unsur di sini di domain ya, dua unsur yang sama ya, yaitu unsurnya adalah G1H, G2H ya. Ini kan sama dengan K1H dan K2H. Kenapa sama? Karena G1H sama dengan K1H dan G2H sama dengan K2H ya. Ya, sama. Tapi masalahnya apakah petanya sama? Dua ini dipetakan ke unsur yang sama seperti itu ya. Untuk menunjukkan suatu fungsi. Ingat, operasi adalah fungsi ya. Sebentar. Oke. Apakah G1H kali K1H sama dengan G2H kali K2H? Ingat, G1H kali K1H hasilnya apa? G1 K1H. Sementara yang kanan adalah G2 K2H ya. Ini akan ditunjukkan ya, akan ditunjukkan. Ya, akan ditunjukkan. Gitu. Nah, dari atas ke bawah ini kan jelas ini cuma sekedar apa namanya? Aturan yang dibuat ya. Bahwa kita pengen buat operasi seperti itu, GH kali KH itu GKH seperti itu ya. Oke. Nah, tapi itu pertanyaannya, ini artinya menunjukkan dua buah koset itu sama gitu ya. Berarti saling apa? Cara membuktikan dua koset sama itu gimana caranya? Saling subset, Pak. Iya, saling subset ya. Saling subset. Tapi itu agak susah dikit ya. Bukan agak susah sih, bisa sih, tapi saya saya berikan metode yang lebih gampang ya. Oke. Kalau koset GH itu sama dengan koset KH ya. Ini artinya apa? Kalau kita ambil unsur di sini ya, kita namakan GH ya. GH anggota GH besar ya. Artinya ini karena GH sama dengan KH besar, maka GH ini akan sama dengan K dikali H lain, H aksen gitu ya. Seperti itu. Oke. Dan katanya G itu sama dengan K dikali H double aksen. Atau H aksen dikali H inverse seperti itu ya. Ya, masing-masing ruas kita kalikan dengan H inverse. Kayaknya ada yang lupa matikan mic-nya ini ya. Oke. Lanjut ya. Apa tadi namanya? Oh ya, ini. Tadi kita kalikan masing-masing ruas dengan H inverse ya, inverse-nya H ini ya. Ini kayak K tapi H sebenarnya. Ini adalah hasilnya adalah kita nggak tahu ya. Kita namakan H double aksen gitu. Karena kan unsur H dikali unsur di H kan hasilnya unsur di subgrup G juga, subgrup H juga kan. Nah, namakan H double aksen ya. Ini kemudian istilahnya kita kalikan G dengan apa namanya? Atau kita kalikan dengan apa namanya? Dengan unsur K inverse ya. Jadi dapat K inverse G itu sama dengan H aksen. Ya. Atau dengan kata lain adalah K inverse G itu anggota H seperti itu ya.
Nah, jadi kalau kita punya dua buah koset sama, maka G dikali K inverse atau K inverse dikali G ya akan merupakan anggota H seperti itu. Ya. Nah, jadi kita punya teorema mengatakan jika GH sama dengan KH ya, maka kita punya maaf kebalik ya. K inverse G itu anggota H. Jelas dari sampai sini? Gimana? Ada yang Jelas, lain? Pak. Jelas ya? Nah, pertanyaannya apakah ini bisa dibalik gitu? Nah, tapi sebelum saya balik, jadi saya hapus dulu yang ini ya. Saya hapus dulu. Biar nggak pindah layar. Oke. Nah, ini juga bisa tulis GH itu sama dengan KH seperti itu. Oke. Kalau saya kalikan kedua ruas dengan K inverse, GH K inverse sama dengan KH K inverse, ya, ini H ya. Maka ini sorry ini H aksen ya, H aksen. Maka ini bisa ditukar ya. Nah, silakan lihat video sebelumnya ya. Video kelas B ya, kenapa bisa ditukar ya. Tapi ini akan K dikali K inverse dikali H double aksen seperti itu. Ya. Jadi kalau dia subgrup normal ya, itu bisa ditukar seperti itu ya. Ternyata kan hanya subgrup normal, misalkan hanya subgrup. Kayak hanya yang pasti subgrup normal karena kita bentuk koset ya. Ini jadi identitas ya sama dengan H double aksen. Nah, H yang di sini juga bisa ditukar ya. Jadi G K inverse hanya triple aksen gitu ya. Ya. Jadi kita punya seperti ini. G K inverse H triple aksen ya. Nah, H triple aksen itu bisa kita kalikan inverse-nya ya. H triple terlalu panjang ya kalau aksennya ada 4 ya. Saya kalikan dengan L aja ya. L itu inverse-nya. Jadi GK inverse atau boleh lah. Ini hilang ya. Atau saya terus dulu. H triple aksen dikali H inverse, H triple aksen inverse seperti itu ya. Yang kanan juga sama. Oh, K jadinya H double aksen dikali H triple aksen inverse ya. Ini kan masing-masing anggota H. Otomatis dia anggota H yang lain ya. Saya namakan H garis misal gitu ya. Dan ini kan jadi hilang, jadi identitasnya hilang ya. Jadi kita punya GK inverse itu anggota sama dengan anggota subgrup H yang namanya H garis ya. Tapi bisa kita simpulkan GK inverse anggota H. Nah, jadi ini mengatakan apa? Bahwa ini urutan tidak begitu penting ya, boleh juga GK inverse seperti itu. Ya. Boleh seperti ini. Jadi gak gitu penting ya. Jadi kita sudah punya suatu sifat mengatakan bahwa saya kebah dikit dah. Kalau dua buah koset sama, maka GK inverse itu anggota H. Nah, hal ini wajar kalau kita punya tadi koset 1 plus H itu sama dengan 3 plus H atau ini 5 plus H sama dengan 3 plus H. Maka kalau kita kalikan inverse-nya 3 apa? Kan operasi tambah ya, berarti negatif 3. Berarti 5 min 3 ya. Inverse 3 min 3 ya. Karena operasi tambah. Plus itu anggota dari H. Ya, menurut teorema itu. 5 kurang 3 berapa? 2 kan? Berarti 2 anggota H. Dan H tadi subgrup bilangan genap ya. Jadi kurang lebih masuk akal kan?
Kalau 5 plus H sama 3 plus H, maka 5 kurang 3 itu pasti anggota subgrup H. Dalam kasus ini adalah bilangan genap ya. Sangat wajar juga ya. Nah, jadi ini kita punya sebuah sifat pertama ya. Saya lebih suka menuliskan GK inverse dibanding K inverse G ya. Ya, kenapa? Karena ini seakan-akan pindah inverse-nya pindah ke G gitu aja ya. Sekedar estetika aja, tidak ada hal penting gitu. Dan lebih gampang dihafal gitu. Tapi ingat, tidak masalah ya. Oke. Ini boleh saya hapus dulu sebentar ya. Nanti kita akan kembali ke sini. Saya ingin menunjukkan bahwa ini juga berlaku sebaliknya ya. Jadi misalkan kita punya GH dengan KH itu koset ya. Di mana GK inverse itu anggota dari H. Kita ingin tunjukkan bahwa dua koset ini sama sebenarnya ya. Oke, kita ingin menunjukkan akan ditunjukkan GH sama dengan KH ya. Artinya saling subset ya, seperti itu. Nah, kita ambil unsur di sini ya. Unsur di GH, unsur di sini ya. Maaf ya. Kita ambil unsur di sini itu GH kecil seperti itu ya. Ya. Ingat tunjukkan dia ada di KH. Nah, terus bagaimana caranya Pak gitu ya? Oke, caranya ya sebenarnya enggak terlalu susah ya. Karena GK inverse ada di H, maka kita punya adalah GK inverse diinverskan itu ada di H. Oke. Ampun, sebentar. Oke, jangan yang susah dulu, yang mudah dulu ya. Kita ambil anggota dari KH ya. Kita buktikan subsetnya gini dulu ya. Jadi kita ambil anggota KH, jadi K, H aksen ya. Kita ingin tunjukkan bahwa KH ini tujuannya adalah anggota dari GH besar seperti itu ya. Nah, KH ini koset anggota dari koset KH ya. Oke. Nah, K kita kalikan dengan GK inverse seperti ini ya. Maka kita punya K H dikali GK inverse. Ini masih yang ini ya. Ini masih anggota H ya. Masih anggota H nggak? Gina gimana? Masih anggota H belum Gina? Halo Gina. Halo Gina. Gina di manakah Gina? Raran gimana Ran? Iya Pak. Apakah H dikali G K inverse masih anggota H? K dikali. Oke, gini aja dah. Saya salah ini ya. Saya pengennya pakai yang K inverse G aja dah. Seperti itu. Untuk mempermudah aja. Ya.
Ini kan anggota H, ya. Ini juga anggota H, ya, karena di sini ya, anggota H. Maka hasil kalinya juga anggota H seperti itu, ya. Jadi K H dikali K inverse G, ini anggota, masih anggota KH, sorry. KH seperti itu, ya. Mohon maaf anak saya lagi butuh bantuan saya tinggal sebentar ya, 5 menit aja. Baik, Pak. Oke ya, saya kembali ya. Maaf atas gangguannya ya. Oh astaga, saya melakukan kesalahan ya. Mohon maaf ya. Saya ulang ya. Kita ulang. Kenapa jadi seperti ini? Oke. Tadi kan gini aja mulai. Kan kita ambil anggota KH ya. KH. Sorry, bukan HK besarnya. Kita ambil anggota jadi H-nya kecil seperti itu. Ya. Ini kan sama dengan K dikali apa namanya? Kita munculkan G inverse-nya di sebelah sini ya. G inverse dikali KH ya. Ini kan E identitas ya. Jadi nggak masalah ditunjukkan ya. Tapi kita tahu G inverse K ini anggota mana ya. Kita ingat punya K inverse G itu anggota dari H ya. Tidak begitu masalah ya, kan bolak-balik ini ya. Maka inverse-nya dari ini ada di H, kan hanya subgrup ya. Maka K inverse G di-inverse-kan itu masih anggota H. Nah, di-inverse artinya adalah jadi G inverse dikali K anggota H. Ya, seperti itu. Jadi G inverse K ini anggota H ya, dan H ini anggota H ya. Jadi bisa tulis sebagai G dikali H aksen gitu ya, dengan H aksennya anggota H, yaitu bentuknya adalah G inverse KH seperti itu ya. Dan ini sendiri adalah anggota GH seperti itu ya. Jadi terbukti sudah bahwa KH itu anggota GH, berarti akibatnya KH besar itu subset dari GH besar ya. Dengan cara serupa kalian bisa temukan bahwa subset yang ke arah sebaliknya itu berlaku ya. Jadi kita punya kalau GK inverse yang bawah ini GK inverse anggota H, maka kita punya kedua koset ini sama ya. Jadi berlaku jika dan hanya jika seperti itu. Nah, teorema ini yang kita gunakan untuk
membuktikan bahwa operasi ini pengaitan yang kita buat itu membentuk fungsi ya. Maaf ini kok kacau. Ya, kita ingin buktikan bahwa ini bentuk fungsi ya. Jadi ini ingin kita tunjukkan khususnya bahwa ini G1K1H itu sama dengan G2K2H ya. Jadi untuk menunjukkan ini kita tunjukkan akan ditunjukkan bahwa G1K1 ya dikali G2 kok 2-nya di atas ya. G2K2 inverse itu anggota H ya. Tapi perhatikan ini ya. Perhatikan ini. K1H sama dengan K2H. Artinya apa? K1 dikali K2 inverse itu anggota dari H seperti itu ya. Nah, ini kita anukan aja apa namanya? Jadi ini kita punya G1 K1 ini kan kita bisa pecah jadi K2 inverse kali G2 inverse ya. Ya. Ini kita punya adalah anggota dari ini, anggota dari H ya. Jadi ini sama dengan H. Jadi G1 H G2 inverse ya. Sama dengan apa. Dan ini sama dengan G1 kali G2 inverse kali H aksen ya. Jadi ingat karena dia coset grup apa namanya? Subgrup normal H-nya, maka bisa ditukar ya, tapi dengan ditukar dengan H-nya berubah jadi H yang lain seperti itu. Ya, tapi dari sini kita punya bahwa G1 G2 inverse itu anggota dari H ya. Jadi kita dapatkan ini anggota dari H juga, H besar ya. Jadi ini anggota dari H besar ya. Jadi keseluruhan ya, ini anggota H aksen anggota H, berarti ini karena hanya subgrup ini anggota dari H secara keseluruhan ya. Jadi kita dapatkan bahwa G ini kan sama dengan ini ya. Jadi G1K1 dikali G2K2 inverse itu anggota dari H ya. Jadi kita dapatkan. Jadi kesimpulannya apa? G1H dikali K1H itu sama dengan G2H. Sebelum ini ya, terlalu cepat lompatnya. Biar jelas ya. Kita dapatkan bahwa G1K1H sama dengan koset G1K1H sama dengan koset G2K2H ya. Jadi gitu, jangan lupa kata jadinya ya. Dan kemudian dari sini kesimpulannya bahwa jadi G1H kali K1H itu sama dengan G2H dikali K2H seperti itu. Oke, udah jadi belum? Gimana? Ada yang bertanya sejauh ini? Sarah, gimana Sarah? Halo Sarah. Sarah lagi ngapain Sarah? Iya, Pak. Leo kakinya. Gimana Sarah? Ngerti nggak Sarah? Ngerti-ngerti gitu, Pak, tapi masih pusing. Oh iya, nanti dicoba lagi ya. Baik, Pak. Di total videonya lagi. Siap. Jadi apa kesimpulan kita sejauh ini? Bahwa aneh kalau bisa ke atas nih. Nah, bahwa kesimpulan kita baru ini bahwa ini adalah suatu operasi di
himpunan koset-koset atau operasi di G per H ya, seperti itu. Nah, sekarang kita tunjukkan dia grup ya. Nah, ini cenderung lebih mudah ya. Nah, untuk buktikan grup apa tadi katakan dia tertutup terhadap penjumlahan ya. Atau bukan sorry, asosiatif ya. Jadi kalau kita punya G1H kali G2H kali G3H, kalau kita kurung seperti ini akan sama dengan menurut aturan ya, G2 G3H seperti itu ya. Nah, ini guys, saya nulisnya selalu kecepatan. Ini kan jadi G1H dikali G2 G3H seperti itu ya. Nah, menurut aturannya ini kan sudah jadi satu koset ya. Yang L2 koset jadi satu koset. Kemudian kita kalikan dengan ini. Jadi kita dapat G1, G2, G3H seperti itu ya. Tapi dengan G2 dan G3 dioperasikan terlebih dahulu gitu. Tapi kan ini sudah G1, G2, G3 unsur di grup G. Pasti berlaku asosiatif ya. Jadi ini sama dengan G1, G2, G3H ya. Jadi ini sama dengan G1, G2H ya dikali G3H ya. Dan ini sama dengan G1H dikali G2H yang di dalam kurung ya. Ya, sama dengan kali G3H. Jadi ini berlaku sifat asosiatif jelas ya. Inversenya gimana? Identitasnya gimana? Oke. Identitasnya yaitu adalah EH gitu ya. Wajar kan? Karena EH dikali GH itu sama dengan E kali GH ya, sama dengan GH ya. Dan demikian juga sebaliknya kalau ditukar posisinya. Hasilnya sama dengan G, tidak berubah ya. Jadi ini adalah identitasnya ya. Oke, kalau kita punya GH, inversenya apa? Inversenya adalah G inverse H ya, karena G kecilnya adalah anggota grup, pasti dia punya inversenya G inverse ya. Dan ternyata inverse dari koset GH ini adalah G inverse H ya. Dan ini sama dengan berarti kenapa? Karena seperti itu ya. Menurut aturan yang kita buat tadi ya, yang operasinya. Dan ini adalah E ya. Ya, sama dengan identitas seperti itu. Jadi untuk buktikan dia grupnya tidak terlalu susah ya. Buktikan dia operasi yang susah. Oke. Saya harap jelas. Tika, mau soal berapa Tika? Selanjutnya. Nomor 2, Pak. Nomor 2. Hindani kemana ya? Sinyalnya lagi bermasalah Pak di rumahnya, dari tadi dia coba masuk katanya tapi belum bisa. Oke, apa nanti bisa nonton videonya. Nomor 2, jika H siklik tunjukkan bahwa H subgrup normal dari G. Nah, ini gampang sebenarnya ya. Saya bikin soal terlalu gampang aja. Nah, kalau H subgrup siklik ya, dari G, H sub G dengan H itu siklik. Kita disuruh tunjukkan H itu subgrup normal ya. Subgrup normal berarti koset kiri sama dengan koset kanan ya. Ya. Jadi akan ditunjukkan untuk setiap G anggota G, maka GH sama dengan HG seperti itu. Ya. Berarti langkah pertama ambil standar banget ya. Ambil G anggota G sembarang ya. Nah, ambil G anggota G sembarang ya harusnya random gitu ya. Random jadi tidak boleh kita asal pilih ya. Nah, kita tunjukkan bahwa akan ditunjukkan bahwa GH sama dengan HG seperti itu ya. Untuk G yang sudah diambil ya. Kalau G sudah diambil ini berarti G-nya tetap ya. Dalam kasus ini G-nya jadi suatu hal yang fix ya. Oke, ini buktinya saling subset aja ya.
Tapi kita nggak perlu gitu ya. Jadi ambil. Kita buktikan yang ke kiri dulu ya. Ambil GH aksen, GH kecil anggota GH besar seperti itu ya. Oke, GH kecil ini karena siklik. Oke. Ya, kita punya gitu ya. Kalau G grup siklik, maka jika G grup siklik maka G grup abelian. Ya, kita cukup buktikan ini aja ya, untuk buktikan yang ini. Tidak perlu panjang-panjang. Nah, kalau grup siklik artinya G sama dengan bentuknya seperti ini ya. G kecil gitu, atau sama dengan di bawahnya. G pangkat K, di mana K-nya bilangan bulat seperti itu. Nah, kalau kita ambil X, Y anggota G, ya, maka kita ingin tunjukkan bahwa X kali Y akan sama dengan Y kali X seperti itu ya. Tapi kan X itu bentuknya pasti G pangkat L misal, dan Y itu adalah bentuknya adalah G pangkat M misal gitu ya. Berarti X kali Y sama dengan G pangkat L kali G pangkat M. Tapi ini sendiri adalah G pangkat L plus M ya. Dan L dan M bisa ditukar ya, karena bilangan bulat. Jadi G pangkat M tambah L ya. Dan sama dengan G pangkat M dikali G pangkat L. Dan ini sama dengan Y dikali X seperti itu. Nah, terbukti komutatif ya. Oke, maka ini akan sama dengan H dikali G, karena G komutatif. Atau abel ya, atau abel. Ya. Jadi ini akibatnya ini anggota dari HG, jelas ya. Jadi terbukti bahwa GH besar itu subset dari H besar G seperti itu. Ya. Untuk bukti subset yang sebelahnya saya kira mudah ya. Tinggal manfaatkan sifat komutatifnya ya. Jadi sudah terbukti ya. Kita kerjakan soal nomor 3, oke. Nomor 3 apa soalnya? Oh, kalau dia punya cosetnya cuma 2, kita tunjukkan dia subgrup normal ya. Nah, misal H subgrup dari G ya, dan cosetnya cuma 2 ya. Ini sebenarnya mudah, tapi kita ternyata butuh sebuah teorema ya. Oke, sebelum saya buktikan teoremanya, saya pengen kasih ilustrasi dulu ya. Nanti bakal saya hapus ini. Jadi kalau kita punya grup bilangan genap ya, ini subgrup dari bilangan bulat ya. Nah, kita lihat koset-kosetnya apa aja. 1 plus. Ini kita tulis H ya, kita simpulkan dengan H biar gampang. 1 plus H dengan 0 plus H ya. Ini kemarin kita lihat isinya adalah bilangan-bilangan ganjil ya. Ya, plus minus 1, plus minus 3 ya. 1 plus genap, 1 plus genap. 1 ini kan hanya genap semua ya, tapi ditambahin 1 semua. Jadi pasti ganjil semua ya. Plus minus 5 dan seterusnya. Sementara yang ini adalah H sendiri, yaitu bilangan genap ya. Plus minus 2, plus minus 4, 0 juga jangan lupa. Dan seterusnya. Ya. Perhatikan di sini. Ada unsur yang sama nggak antara dua koset ini? Gimran, gimana Gimran? Ada unsur sama nggak di antara dua koset ini? Kalau ada apa?
Halo Imran. Imran lagi di mana kah? Halo Imran. Imran. Ya udah mungkin lagi ada gangguan ya. Isni Nadia gimana Isni Nadia? Kira-kira ada unsur yang sama nggak Isni? Halo Nadia. Loh. Pak. Oh ya, gimana? Ada yang sama nggak kira-kira unsurnya antara 1 plus H dengan 0 plus H? 1 plus. Belum tahu, Pak. Oke. Tapi kita bisa bahwa isinya semua ganjil ya. Nggak ada yang genapnya. Sedangkan bah genap semua nggak ada yang ganjil. Jadi ini tidak sama semua anggarannya ya. Jadi kita punya koset 1 plus H diiris dengan koset 0 plus H. Sama dengan apa? Himpunan kosong, Pak. Himpunan kosong ya. Nah, secara umum koset itu membentuk partisi. Kalian tahu partisi? Jadi kalau kita punya A sebuah himpunan ya, A himpunan. Oke. Kemudian ini AI ini A1, A2 sampai AN itu mempartisi A. Saya yakin kalian tahu apa arti partisi dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris ya. Saya paham kalian ngerti. Tapi dalam matematika mempartisi itu artinya apa? Dia mempartisi A artinya kalau partisi itu ya saya gambarkan ya. Jadi ini suatu kotak ya. Kalau dipartisi artinya dibagi seperti itu ya. Ini partisi 1, partisi 2, partisi 3, partisi 4. Kalau digabungkan semuanya sama dengan A sendiri ya. Tapi masing-masing irisannya hampa ya seperti itu ya. Jadi dikatakan mempartisi A apabila gabungan dari AI, I-nya sama dengan 1 sampai N, itu sama dengan A ya yang pertama ya. Dan yang kedua itu adalah irisannya hampa. AI iris AJ itu sama dengan himpunan kosong untuk I tidak sama dengan J seperti itu. Ya. Jadi sebenarnya partisi itu kita tahu dalam bahasa Indonesia ya seperti itu. Tapi dalam matematika kita benar-benar harus mendefinisikan dengan sebuah definisi yang well defined gitu, yang tidak bisa dikacaukan gitu. Sama seperti gini, kalau kita bicara bilangan prima, kalau kita tanya SD, mereka katakan apa? Bilangan tidak bisa dibagi. Ya. Itu kan kacau itu. Ya. Bilangan tidak bisa dibagi gimana? 3 bilangan prima apa gitu. Dia tidak bisa dibagi, padahal bisa dibagi. 3 dibagi 2 berapa? 1,5 gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi itu definisi yang tidak jelas itu, tidak rigid. Kita matematika harus rigid. Definisi prima itu tidak bisa seperti itu. Tidak bisa mengatakan bilangan prima itu bilangan tidak bisa dibagi, ya. Semua bilangan bisa dibagi, tidak terkecuali, ya. 3 bisa dibagi 2, ya seperti itu. Jadi kita di matematika tidak bisa asal ngomong gitu mengatakan ini definisi ini, tapi tidak detail dan tidak bisa dipertanggungjawabkan seperti itu ya. Tidak bisa dipermainkan seperti itu. Oke? Nah, dalam matematika benar-benar harus buat definisi yang benar-benar bagus gitu ya. Nama istilahnya well defined, terdefinisi dengan baik.
Ya. Nah, definisi partisi seperti ini, ya. Ya kalau kalian saya tanya partisi dalam bahasa Indonesia ya sebelum mempelajari, ya Pak yang kayak gitu dah Pak, pokoknya kalau dibagi-bagi, jadi suatu kotak atau suatu koleksi gitu kita bagi jadi sekian banyak. Nah, atau seperti kelas matematika angkatan 2019 dibagi menjadi kelas A, kelas B itu partisi dah ya. Nah, seperti itu. Jadi partisi itu ya, kalau digabungkan sama dengan himpunannya, kalau diiriskan dua partisi yang berbeda, harusnya hasilnya adalah himpunan kosong. Nah, ternyata koset membentuk partisi. Jadi kalau H subgrup normal dari G, maka G per H ini himpunan semua koset ya. GH, G anggota H, ini membentuk partisi. Nah, bentuk partisi artinya yang pertama adalah kita harus tunjukkan bahwa kalau digabung hasilnya sama dengan A, seperti itu. Nah, tadi bilang buat udah jelas ya. Dia dipartisi menjadi bilangan genap, bilangan ganjil. Untuk subgrupnya adalah bilangan genap. Kalau digabung bilangan genap, bilangan ganjil otomatis jadi keseluruhan bilangan bulat ya. Kemudian bilangan genap dan bilangan ganjil kalau diiriskan hasilnya hampa. Itu dari contoh jelas saya kira. Nah, bagaimana menunjukkan dia membentuk partisi ya? Kita tunjukkan keduanya seperti ini ya. Waktunya tinggal 24 menit ini ya. Bisa nggak saya buktikan secepat ini? Oke. Kita buktikan yang kedua dulu dah ya. Kita misalkan GH ini tidak sama dengan KH seperti itu ya. Kita ingin tunjukkan bahwa irisannya hampa ya. Oke, akan ditunjuk. Ini udah nggak sama ya, ingat ya. Untuk I sama dengan J, artinya untuk dua buah himpunan yang berbeda gitu. Akan ditunjukkan bahwa GH iris KH itu sama dengan hampa. Oke, kalau kan belajar logika dan himpunan kan belajar namanya bukti kontradiksi ya. Oke, kontradiksi itu andaikan GH iris KH itu sama dengan tidak hampa gitu ya. Tidak hampa artinya ada unsur yang ada di duanya. Jadi ada artinya tidak hampa artinya terdapat X anggota GH iris KH seperti itu. Oke, X anggota GH dan iris A. X itu anggota GH iris KH artinya apa? X. Jadi X anggota GH dan X anggota KH seperti itu. Oh, ini anggotanya lupa. Ya. Ini artinya apa? X itu sama dengan G kali H. Ini bisa ditulis X sama dengan K dikali H aksen gitu. Ya, jadi karena ini berlaku dan maka ini dua hal yang sama juga ya. Maka GH itu sama dengan KH aksen. Oke. Nah, GH sama KH aksen artinya GK aksen anggota dari Oke, jadi kita dapatkan bahwa kita kalikan kedua ruas dengan K inverse gitu ya. K inverse atau ini aja dah. Ya, jadi kita dapatkan G H K inverse sama dengan K H inverse seperti itu. KH aksen K inverse seperti itu ya. Dan ini bisa ditukar ya. Ini juga bisa ditukar. Jadi kita punya kan GK inverse H sama dengan KK inverse H double aksen aja nih ya. Ini H triple aksen. Seperti itu.
Ya. Ini sendiri adalah E, ini inverse ya, sorry. Ada E, dan ini bisa pindah ruas ya. Jadi kita punya GK inverse itu sama dengan H4 aksen ya. H4 aksen seperti itu. Ya, karena ini H4 aksen adalah ini dikalikan H double inverse aksen ya. Masing-masing ruas kita kali dengan H double aksen inverse seperti itu ya. Dan H triple aksen kali H double inverse kita kasih nama H yang lain ya. Jadi kita dapatkan GK inverse anggota H seperti itu. Artinya apa? Kesimpulannya apa? Tika, kesimpulannya apa Tika? Kalau GK inverse anggota H, kesimpulannya? Halo Tika. Jadi apa kesimpulannya? JH sama dengan GH sama dengan KH. ya, itu apa tadi teorema yang kita buktikan tadi ya. JH sama dengan KH. Ini bertentangan dengan informasi yang kita punya bahwa GH itu tidak sama dengan KH, ya. Ini kontradiksi jadinya ya. Kontradiksi. Karena kontradiksi berarti menurut logika belajar logika dan himpunan, jadi kesimpulannya pengandaian salah. Jadi pengandaian salah ya. Pengandaiannya mana? Yang ini, bahwa ini pengandaiannya ya, bahwa GH iris KH itu tidak hampa. Jadi yang benar adalah sebaliknya ya. Jadi GH iris KH itu adalah himpunan kosong. Oke, jadi sudah kita tunjukkan bahwa dia ya memenuhi sifat partisi yang kedua ya. Sekarang yang pertama bahwa A-nya G ya. G itu sama dengan gabungan dari GH seperti itu. Ya, akan ditunjukkan bahwa G itu adalah gabungan semua kosetnya. Tapi kita bahwa ini berlaku subset ya. Karena semua GH ini adalah subset dari G ya. Jadi ini jelas ya, jelas bahwa yang ini, jadi kita tinggal tunjukkan, akan tunjukkan bahwa G itu dimuat oleh gabungan semua kosetnya. Ya, karena G ini anggota G, H ini semua unsur di H anggota G, otomatis semua unsur di kanan ini anggota dari G ya. Makanya ini jelas ya, yang ini jelas. Ya. Ya wajar ya, himpunan G merupakan gabungan semua subhimpunan dari G itu pasti dimuat oleh G ya, walaupun lebih banyak himpunannya ya. Nah, berarti kita tinggal tunjukkan bahwa G itu dimuat oleh gabungan semua kosetnya ya. Jadi ambil langkah pertama kan akan ditunjukkan untuk setiap G anggota G, maka G anggota gabungan GH seperti itu. Oke. Jadi ambil G anggota G seperti itu. Akan ditunjukkan G anggota gabungan GH seperti itu. Wah, salah saya. Nggak boleh pakai G, karena G udah dipakai di sini, berarti ini harus H ya, misal H. Nah, ini H ya, H seperti itu. Nggak boleh. Ini karena G sudah dipakai dari awal, tidak boleh kita ambil simbol yang sama gitu. Kita akan tunjukkan H anggota G, maka H anggota gabungan dari semua koset ya. Akan ditunjukkan H itu anggota dari
Apa artinya H anggota gabungan koset semua koset GH? Ini artinya H cukup termuat di salah satu koset gitu ya. Ya. Jadi akan ditunjukkan H anggota dari ini lupa ini ya. Ini berarti G-nya anggota G ya, ya wajar. Tidak masalah sih. Ya. G anggota GH untuk suatu G anggota, jangan GH lagi lah. G sudah dipakai. Karena kita nih untuk suatu koset tertentu ya, kita namakan KH seperti itu ya. Untuk suatu K anggota G seperti itu. Ya, kita tunjukkan bahwa itu adalah anggota suatu koset. Tapi ini jelas sebenarnya, karena H itu sama dengan K dikali K inverse. Ini harusnya nggak boleh pakai H juga. Nanti kesannya H kecilnya anggota H. Ingat, perhatikan bahwa H kecil ini belum tentu anggota H besar ya. Salah saya kasih simbol, tapi nggak apalah. Tapi sudah saya tekankan ya. Jadi H sama dengan H dikali H dikali apa namanya? X X inverse seperti itu. Dengan kenapa nih? Dengan X-nya anggota dari H seperti itu. Oke. Nah, ini tujuannya apa? Tujuannya tidak perlu seperti itu ya, tidak perlu seperti ini. X-nya anggota dari KH seperti itu ya. Sorry ya. X-nya anggota dari kosetnya ya. Koset KH ini ya. Nah, kemudian apa namanya? Ini bisa ditukar nggak XH dengan X? Bisa ditukar ya, bisa ditukar. Kenapa bisa ditukar? Ya, jadi ini X aksen kali H seperti itu. Mohon maaf sebentar ya, anak saya butuh bantuan saya dulu sebentar ya. 5 menit aja. Halo? Nah, oke. Jadi kita balik lagi ya, akan tunjukkan G subset dari gabungan semua koset ya. Kenapa saya kesini ya?
Sorry, ini jelas sebenarnya juga ya. Tapi kenapa saya pakai begini? Kita ulang aja ya. Harusnya nggak sesulit ini, ya. Akan tunjukkan G dapat dari gabungan koset ya. Tadi kita ambil G kecil atau jangan boleh G kecil ya kan sudah pakai G-nya. K anggota G ya. Ya. Ini sudah jelas bahwa KH suatu koset ya. KH suatu koset ya. Dan K itu anggota dari KH ya. Dengan memilih karena K itu sama dengan K dikali E. Dengan E itu anggota dari H. Ya. Jadi udah jelas K itu anggota koset ya. Akibatnya K anggota dari gabungan koset-koset G ya. Jadi kesimpulannya G termuat di semua koset ya. Oke. Maaf bikin kalian pusing ya, sebenarnya gampang buktinya. Ya kadang-kadang kalau saya mengalihkan pikiran saya mungkin ke anak saya gitu, terus pas balik saya ngeliat di mana salah saya gitu ya. Jadi bukan salah, tadi itu nggak salah sebenarnya, tapi masalahnya bisa ngeliat bahwa oh sebenarnya caranya nggak harus sulit itu ya. Jadi kadang-kadang kalau kalian mentok bukti aljabar, tinggalkan dulu. Ya kalau saya biasanya kadang main game seperti itu ya, mengalihkan pikiran. Kalau sudah main game beres, saya lihat lagi permasalahan. Jadi sudah lupa tadi cara yang pertama sudah lupa. Jadi cara kita lihat lagi salah, oh ternyata saya tadi itu terlalu tidak perlu segi begitunya mengerjakannya. Oke, jadi jelas ya. Jadi kesimpulannya adalah G itu sama dengan gabungan semua koset. Ya. Jadi kita dapatkan kesimpulan bahwa G per H, himpunan semua koset ini mempartisi G seperti itu. Saya harap jelas ya. Kalau belum jelas tinggal diulang aja ya. Nah, oke, kita kembali ke soal nomor 3 bahwa H subgrup G dan hanya memiliki 2 koset kiri, maka H itu subgrup normal. Oke, kalau kita punya grup G ya, seperti yang saya bilang sebelumnya bahwa koset kirinya belum tentu sama koset kanan ya. Tapi selalu ada suatu koset yang sama dengan suatu koset kiri yang selalu sama dengan koset kanan, yaitu adalah koset EH. Itu akan sama dengan koset HE ya. Jadi dia punya satu koset yang sama. Koset kiri yang sama dan satu koset kiri yang sama dan satu koset kanan ya. Tapi belum tentu sisanya ya. Nah ini kebetulan sama dengan H sendiri ya. Nah, kalau dia cuma punya 2 koset, maka kosetnya adalah H dengan satu koset lain. Ada yang bisa nebak gak koset yang satu lagi ini apa? Ada yang bisa nebak? Identitas. Ingat, koset itu mempartisi G, artinya koset yang satu lagi kalau digabung dengan H hasilnya sama dengan G gitu ya. Dan kalau diiris hasilnya hampa. Himpunan apakah itu? Kalau kalian belajar logika dan himpunan, maka ini adalah G min H. Ya, kalau kalian belajar di logika dan himpunan bahwa H diiris dengan G min H itu sama dengan hampa. Ya, ya ini artinya himpunan G tanpa satupun anggota H ya. Yang ini seperti ini ya. Jadi ini artinya himpunan G tanpa satupun anggota H ya. Artinya semua anggota H dibuang gitu. Otomatis hampa ya. Terus kemudian kalau digabung ini sama dengan G. Ya, catat bahwa G-nya, H-nya itu subset dari G seperti itu ya. Jadi ini pasti G min H ya. Nah, jadi kita punya 2 buah koset yaitu H dan G min H. Ini koset kiri ya. Ini koset kiri. Ya, ini akan sama dengan suatu misal namanya L dikali H seperti itu. Nah, ini koset kiri. Gimana koset kanannya? Koset kanannya
Otomatis satunya adalah EH dan satunya lagi HE ya. Dan satu lagi adalah sesuatu dikali H dikali sesuatu ya, namakan M seperti itu, HM. Tapi HM ini otomatis karena kosetnya cuma 2 ya, maka HM-nya akan sama dengan GH ini sendiri ya. Berarti dua koset ini adalah koset yang sama. Jadi satu buah koset yang sama akibatkan koset keduanya pasti otomatis mau nggak mau sama. Karena koset itu membentuk partisi. Jadi dari sini kita bisa tunjukkan. Jadi kita bisa buat kesimpulan bahwa H itu adalah subgrup normal dari G. Karena dua buah kosetnya, dua buah koset kirinya akan sama dengan dua buah koset kanan. Seperti itu. Saya harap jelas ya. Waktunya tinggal 5 menit. Mungkin ada yang ingin bertanya? Kalau nggak ada yang ingin bertanya, kita akhiri ya. Silakan ditonton videonya nanti. Udah saya rekam ini. Nanti saya upload ke YouTube. Saya share di grup ya. Oke, gimana Angel? Bisa diakhiri Angel? Ya Pak. Ya dah, oke. Oke, saya izin menyelesaikan kuliah ya. Oke, sampai ketemu hari Senin ya. Ya Pak, terima kasih. Sama-sama.